Nama saya Faith dan saya akan memberikan suatu ulangan singkat mengenai riset kami mengenai kebebasan agama di ASEAN. Dan ada beberapa negara di ASEAN kebagian ini ada banyak orang Islam di daerah ini kecuali Singapura dan bagian timur Malaysia. Sebelah utara dikuasai oleh Buddhism dan agama Chinese. Kalau dengan Vietnam, kebanyakan orang tidak beragama. Kebanyakan orang di Vietnam tidak beragama. Di Filipina sebelah timur, kebanyakan orang Kristen, kebanyakan Roma Katolik. Dan alasan untuk mengarang buku ini adalah begini. Setiap orang ada hak bebas, hak untuk kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama. Segala macam ketidaktoleran, diskriminasi, dan kebencian berdasarkan agama harus dihilangkan. Jadi kami mengarang buku ini dan ada laporan untuk ke-10 negara ini. Dan di sini kita bisa melihat muatan setiap laporan. Dan dengan laporan negara ini, kami mementingkan tren-tren yang penting. Dari pihak di chart ini, ada Kamboja, Indonesia, dan sebagainya. Instruments. Instrument. Mengenai gagasan kebebasan agama dan kepercayaan, dia berkata, ini akan diamati asal tidak menyebabkan tekanan atau ketidakstabilisan. Juga ada instrumen lain berhubungan dengan kebebasan agama dan kepercayaan. Jadi banyak negara agak ragu-ragu kalau mau ikut instrumen-instrumen itu atau persetujuan itu. Berhubungan dengan konvensi mengenai hak anak-anak yang menjamin kebebasan kepercayaan dan agama kepada anak-anak. Jadi seperti dengan CEDAW, ada negara-negara yang masing-masing ada keraguannya. Juga kami melihat undang-undang negara-negara itu dan melindungi
kebebasan agama sangatlah penting dalam setiap negara. Anda dapat melihat ada kata-kata di setiap negara. Kalau lihat Brunei sedikit. Jadi agama negara Brunei adalah Islam, yaitu Sunni. Dan di Brunei gagasan ini sangat diterapkan dengan baik dan sangat diperhatikan di Brunei. Dan mereka menolak pluralisme hukum dan pluralisme agama. Dan ada lima negara yang undang-undangnya berhubungan dengan agama negara. Brunei, Kamboja, Malaysia, Myanmar. Dan undang-undang ini ada paraf yang menyatakan bahwa ada agama negara. Thailand dan Myanmar, mereka melindungi Buddhism, tapi itu bukan agama negara. Di Indonesia, dikatakan bahwa negara didasarkan kepada kepercayaan kepada satu Allah. Jadi itu menentukan bahwa ada kepercayaan, ada agama. Dan Indonesia mengenal 6 agama. Di Laos tidak ada pernyataan, tidak ada kalimat-kalimat mengenai agama. Dan Singapura juga ada sekular. Dan di negara-negara ini Anda boleh mempraktikkan agama Anda asal tidak bikin soal. Filipina unik karena memisahkan gereja dari agama. Memisahkan negara dari gereja. Ada beberapa negara yang menghadapi tekanan. Di Malaysia ada orang yang murtad. Orang murtad dapat ditahan. Atau orang yang bukan Sunni juga dapat ditahan dan dikejar. Dan Syiah, orang Muslim Syiah juga ada persoalan dengan mereka dan dapat ditahan. Dan di gereja, di agama yang bukan Islam juga ada serangan dan misalnya ada candi Hindu dihancurkan, ada gereja yang dihancurkan. Dan pemerintah mengatakan bahwa mereka boleh menghancurkan gedung itu karena tidak ada izin. Tapi gedung itu umurnya sudah lebih dari 1000 tahun. Bagaimana ada izin atau permit? Jadi ini tidak masuk akal. Jadi di Malaysia, orang Kristen tidak diperbolehkan untuk menggunakan istilah Allah kalau mereka bukan Islam. Tapi di Myanmar ada peningkatan kekerasan
Ada satu yang paling besar di Rohingya, orang Muslim Rohingya yang tidak diberikan wartanegaraan dan kebebasan bergerak dibatasi dan sebagainya. Dari tahun 2012, sejak itu ada banyak laporan mengenai kekerasan yang dilakukan di Myanmar dan ada banyak pertengkaran dan pertentangan. Dulu pertama ada Tida Hui, dia diperkosa oleh orang Muslim dan ada banyak orang yang terlibat. Di Indonesia juga sesudah reformasi ada peningkatan kekerasan antara orang Muslim dan orang Kristen. Tapi 2003 ada persetujuan dan itu mengurangi kekerasan, tapi masih ada sedikit. Secara khusus dengan Ahmadiyah Muslim, ada fatwa bahwa Ahmadiyah di luar agama Islam dan ada seruan untuk dilanggar, dan juga ada serangan pada masjid dan milik tanah. Kita harus mengerti di Indonesia ada provinsi berbeda dengan misalnya di suatu provinsi ada orang Kristen, satu provinsi ada agama Islam yang ada persoalan. Jadi ada macam-macam. Di Brunei, apa yang kita perhatikan adalah bahwa Brunei dan Singapura yang tidak ada penganiayaan, tapi ada kekhawatiran di Brunei karena berarti bahwa tidak ada kesempatan bagi orang untuk tidak bersetuju, dan Syariah mungkin akan ada persoalan untuk orang yang bukan Islam nanti. Dan nanti di tahap 2 mungkin tangan dapat dipotong begitu, jadi mungkin kita akan dipukuli begitu. Jadi nanti di tahap ketiga lebih keras lagi, jadi mungkin harus ada pelanggaran mengenai blasfemi itu dan kemurtadan dan pertindakan seksual, semuanya dibatasi oleh hukum syariah. Jadi kami mementingkan bahwa agama sedang dipolitisi.